Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga pagi hari ini kita tetap istiqomah di jalannya, tetap istiqomah dalam iman dan Islam, istiqomah dalam ketakwaan, menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa teguhkan iman kita ila yaumil akhir, hidup kita dalam keadaan yang husnul khotimah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selamat bertemu kembali di pagi yang cerah ini dalam agenda Ngabalis, ngaji bareng Al-Kais di channel YouTube Al-Kais. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan bahas tentang keutamaan sedekah, yaitu sedekah akan menarik kita ke surga, sementara kalau kikir akan menarik kita ke neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta yunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah sampaikan bahwa kita tidak akan mencapai keimanan yang sempurna, kita tidak akan mencapai ketaatan yang sempurna, juga ketakwaan yang sempurna sebelum kita menginfakkan sebagian harta yang paling kita cintai. Al-Faqih menuturkan dari ayahnya, dari Muhammad bin Musa, dari Salamah bin Suhaib, dari Ibrahim bin Yasar, dari Zahra'ah bin Ayub, dari Zuwaibir, dari Ad-Dahak, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang yang berpegangan pada kelambu Ka'bah seraya berdoa, saya memohon kepadamu dengan kemuliaan Baitullah ini, semoga engkau mengampuni saya. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai hamba Allah, mohonlah kepada Allah dengan kemuliaanmu, karena kemuliaan orang yang beriman itu lebih besar di sisi Allah daripada kemuliaan Baitullah ini. Kemudian orang itu pun berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya saya punya dosa yang sangat besar. Beliau bertanya, apakah dosamu itu? Ia pun menjawab, saya mempunyai banyak harta, ternak dan kuda. Akan tetapi jika ada orang yang meminta sesuatu, seolah-olah ada nyala api yang keluar dari wajah saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, pergilah kamu dari sini, wahai orang fasik, jangan membakar aku dengan apimu. Demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, seandainya kamu berpuasa 1000 tahun dan sholat 1000 tahun, kemudian kamu mati dalam keadaan kikir seperti itu, niscaya Allah akan melemparkan kamu ke dalam neraka. Ketahuilah bahwa kikir itu sebagian dari kufur, dan kufur itu berada di dalam neraka, sedangkan dermawan itu suka memberi itu adalah bagian dari iman, dan iman akan membawamu ke surga. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, telah disampaikan oleh Rasulullah marah yang luar biasa ketika mendengar cerita bahwa orang itu adalah kikir, orang yang tidak mau mendermakan sebagian rezeki yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Disampaikan bahwa kikir adalah sebagian dari kufur, dan kufur itu tempatnya adalah di neraka.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain disampaikan Aisyah radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, dermawan atau suka memberi itu adalah pohon yang batangnya berada di surga dan dahan-dahannya terurai ke dunia. Oleh karena itu, barang siapa yang berpegang teguh pada dahan itu, maka ia akan ditarik ke surga. Sebaliknya, kikir adalah suatu pohon yang batangnya di neraka dan dahannya terurai ke dunia. Oleh karena itu, barang siapa yang berpegang teguh pada dahan itu, maka ia akan ditarik ke neraka. Para pemirsa channel YouTube Al-Kais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Fakil menuturkan dari Muhammad bin Fadl dengan sanad dari Muhammad Al-Munkadir dari Ummu Dzar, seorang wanita yang biasa masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Abdullah bin Az-Zubair mengirim 2 kantong yang berisi uang 180.000 dirham kepada Aisyah radhiyallahu anha yang waktu itu sedang berpuasa. Ia lalu membagi-bagikan uang itu kepada orang-orang yang tidak menyimpannya 1 dirham pun untuk dirinya. Sore harinya ia berkata kepada pelayannya, sediakanlah buka puasa. Lantas pelayannya menyediakan roti dan zaitun. Seraya berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, bukankah engkau bisa membeli daging dari uang yang dibagi-bagikan tadi siang meski sedirham? Aisyah menjawab, jangan berkata begitu. Seandainya tadi kamu mengingatkan aku, niscaya aku akan menyimpannya sebagian. Dari Urwah bin Az-Zubair, ia berkata, saya melihat Aisyah radhiyallahu anha bersedekah 70.000 dirham, padahal ia menambal sebagian pinggang bajunya. Dituturkan pula bahwa Abdul Malik bin Abjar menerima warisan 50.000 dirham, lalu mengirimkannya kepada saudara-saudaranya masing-masing 1 kantong, seraya berkata, saya meminta kepada saudara-saudaraku untuk memohonkan surga karenanya, untuk apa saya kikir kepada mereka. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah sekilas contoh-contoh dari beberapa sahabat dan sahabiah yang senantiasa mendermakan, menyedekahkan sebagian hartanya dalam rangka untuk mencari surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk bagaimana bisa menarik harta itu, menarik dirinya ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak mau menjadikan harta itu yang akan menarik dirinya ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam suatu riwayat pun disebutkan bahwa seorang wanita datang kepada Hasan bin Abu Sinan lalu meminta sesuatu kepadanya. Hasan melihat bahwa wanita itu cantik, lalu ia berkata kepada pelayannya, berilah ia 400 dirham kepada seorang wanita yang hanya meminta 1 dirham. Hasan menjawab, sewaktu aku melihat wanita itu cantik, aku khawatir kalau ia terjebak dalam jurang kemaksiatan, sehingga aku beri dia kecukupannya agar ia tidak meminta-minta lagi, dan aku berharap semoga ada orang yang mau mengawininya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah keikhlasan para sahabat pada masa itu yang senantiasa melihat kebaikan di semua dalam sendi kehidupannya, termasuk menyedekahkan harta untuk menolong orang-orang yang kesusahan dan menolong orang-orang yang kekurangan, menolong orang-orang yang membutuhkan, hanya semata-mata mengharap ridho dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa menjadi penerus generasi-generasi emas pada masa lalu yang senantiasa bersedekah, berinfak setiap pagi untuk meraih ridha Allah, agar berjumpa bersama Allah di surganya kelak bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.